adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu ceria. Kita menyanyikan lagu yang pertama yang berjudul Bertemu dalam kasih-Nya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita, ambil sikap berdoanya ya. Lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih juga karena hari ini kami masih dapat untuk beribadah saat ini. Tuhan, berkati kami di dalam ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Kami mau bernyanyi, mau memuji Engkau dalam ibadah ini, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar nanti Tuhan, itu dapat menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan dapat menjadi pedoman bagi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah bagaimana? Masih semangat kan untuk ikut ibadahnya? Sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan loh. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan lagi satu pujian dengan judul Aku Mau Mendengar. Semuanya bangkit berdiri.
Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada minggu ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumahnya masing-masing. Kau berkati mereka Tuhan, agar dapat memperoleh firman Tuhan yang menjadi bekal dalam kehidupan imannya. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat anak-anak kami yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kita dengarkan ya khotbah minggu hari ini, Minggu 13 Juni 2021, diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Dengarkan ya, bukanya Alkitabnya masing-masing di rumah, biar kita sama-sama membaca dan mengetahui apa yang mau disampaikan oleh khotbah minggu ini. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-21, demikian dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi yang mau kita bacakan ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Coba yang anak-anak kami sudah sekolah, kalau di sekolah kan ada itu semboyan negara kita, apa namanya? Semboyan negara kita disebut Bhinneka Tunggal apa? Tunggal Ika. Coba, apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi satu juga. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia mempunyai banyak pulau, banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa. Coba, gak usah jauh-jauh ya, orang Batak. Kita juga punya bahasa kan? Punya bahasa apa namanya? Bahasa Batak ya. Coba, anak-anak kami di sini, ada nggak yang tahu bahasa Batak? Coba tunjuk tangannya dulu, dilihat mamanya bapaknya di rumah. Ada yang tahu bahasa Batak? Tahu ya? Coba, kalau misalnya bangun, apa bahasa Bataknya? Bangun yaitu dungo atau hehe ya. Kalau tidur, apa bahasa Bataknya tidur? Tidur yaitu modom. Kalau bangun tidur, apa bahasa Bataknya? Tanya bapak mamanya dulu. Yaitu dungo sian podoman. Itu ya, kalau dikatakan bangun tidur. Jadi bangsa kita, bangsa Indonesia, ini adalah bangsa yang mempunyai banyak suku tadi ya, banyak bahasa dan banyak budaya. Tapi yang berbeda-beda itu dia menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Gak ada dibilang bangsa Batak ya, atau bangsa Cina, bangsa Bugis. Tapi suku Batak, suku Bugis ada, dia diikat dalam satu, yaitu bangsa Indonesia. Demikian juga kalau kita lihat tadi dalam khotbah ini. Di sini tadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka sudah disatukan di dalam iman. Ini juga jemaat Efesus ini dia macam-macam ini, ada dari orang Yahudi sama kayak kita, ada orang Batak di Indonesia, ada orang Bugis, mereka ada orang Yahudi, ada yang di luar Yahudi. Ini banyak ini. Jadi sebelumnya mereka mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Ada mereka yang sebelumnya kalau makan nggak cuci tangan. Wah, ini kan nggak enak kan? Kebersihannya juga tidak higienis ya. Ada juga mereka yang sebelumnya kalau makan tidak berdoa. Ini juga salah. Ada juga mereka yang sebelumnya kalau beribadah tidak sopan pakaiannya. Ini juga tidak boleh lagi. Kalau dulu ya mereka boleh. Tapi setelah mereka disatukan dalam jemaat Efesus, maka yang sebelumnya kebiasaan-kebiasaan mereka itu harus dibuang, apalagi
kalau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ya. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus diteruskan, bahkan harus ditingkatkan lagi. Harus lebih hebat lagi. Kemudian di antara mereka ini juga ada yang berbeda-beda. Misalnya dalam warna kulitnya, jemaat itu juga ada yang berbeda warna kulitnya. Ada yang warna kulitnya hitam, ada warna kulitnya putih, ada warna kulit putihnya coklat. Nah, coba anak-anak kami yang di rumah di sini, coba tunjuk tangan dulu. Siapa yang warna kulitnya hitam? Coba, siapa yang hitam kulitnya? Siapa yang warna kulitnya putih? Siapa yang warna kulitnya coklat? Jadi enggak penting ya, hitam, putih, coklat, entah apapun itu warna kulitnya. Yang penting anak-anak kami di rumah sehat, amin. Sehat ya semuanya. Enggak penting juga warna kulitnya apa. Yang penting anak-anak kami di rumah semuanya pintar-pintar ya, amin. Harus pintar dan sehat. Supaya mereka tetap bersatu, Rasul Paulus tadi di sini membuat kesatuan orang Kristen itu bagaikan sebuah bangunan. Coba anak-anak kami di rumah, lihat dulu bangunan di rumahnya, sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Coba lihat. Apa yang kalian lihat di samping kanan, di depan, di belakang? Ada tembok ya. Ada tembok di kanan, di kiri, di depan, dan di belakang. Coba kalau kalian lihat, tanya dulu bapak mamanya, itu tembok isinya apa? Isi tembok itu biasanya terdiri dari batu, semen, besi. Nah, itu dia isinya di dalamnya ya. Ternyata setelah batu, semen, besi itu disatukan, maka terjadilah satu bangunan. Nah, jadi makanya di dalam bangunan itu anak-anak kami di sini ngapain aja bisa di rumah? Bisa tidur di rumah ya. Bisa belajar di rumah, bisa berdoa di rumah, bisa bernyanyi di rumah, bahkan bisa menonton YouTube ini ya. Bisa dia semua. Coba kalau misalnya hanya pasir, gimana anak-anak kami di sini? Bisa nggak belajar di atas pasir? Atau ada semen, bisa nggak belajar di atas semen? Wah, bisa batu-batu nanti ya. Atau batu-batu, belajar di atas batu. Atau besi-besi, bisa nggak belajar di atas besi? Nggak bisa kan? Tapi kalau dia disatukan, yang besi, semen, batu, makanya anak-anak kami bisa berdoa, bisa belajar, bisa makan enak di rumah, bisa pakai meja, dan bisa bersekutu dengan baik. Karena itu buat anak-anak kami di rumah di sini, yang mau ditekankan di sini, ingat ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Artinya anak-anak kami di rumah tidak boleh berkelahi ya. Jangan karena sedikit dikasih mamanya makan jajanan langsung kakaknya dipukul, abangnya dipukul. Bahkan kucing yang lewat juga dipukul. Mana ada salah kucingnya, kenapa kucingnya dipukul? Nggak boleh ya, nggak boleh berkelahi. Tapi harus bersatu. Kalau ada sesuatu minta baik-baik sama abangnya atau sama kakaknya atau sama adiknya juga. Kalau misalnya adiknya dikasih banyak dari mama atau dari bapak. Baru yang kedua, rumah harus bersih ya. Buat anak-anak kami di rumah di sini, jangan sering coret-coret itu ya, tembok rumahnya. Kalau mau coret-coret, minta sama mama buku tulis, coret bukunya. Jangan temboknya dicoret ya. Ingat itu ya, nggak boleh coret-coret tembok. Tapi kalau mau coret-coret, minta buku yang tidak dipakai, itulah dicoret-coret. Jangan tembok rumahnya dicoret-coret. Itu nggak boleh. Baru yang ketiga, kita bersaudara di dalam Kristus. Ini yang menjadi temanya ya. Jadi kalau dikatakan kita bersaudara di dalam Kristus, yang mengikat persaudaraan kita adalah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena dengan iman kita betul-betul diajarkan untuk berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena itu anak-anak kami juga di sini, abang pendeta dan guru sekolah minggu juga di sini berdoa ya, semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu
supaya kita bisa lagi sama-sama kumpul di gereja ini ya. Amin. Harus didoakan itu ya. Kalau malam mau tidur didoakan supaya keadaan bisa kembali normal. Jadi kalau kita bisa langsung bertemu, pasti anak-anak kami di sini ada yang sudah rindu untuk bermain-main di gereja ya, main ayunan di sana ya, atau main keliling-keliling di gereja ini. Jadi supaya itu bisa terwujud, anak-anak kami harus doakan gereja kita, doakan guru sekolah minggunya juga ya, supaya terus bisa kuat untuk melayani di tengah-tengah pelayanan sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, khususnya anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, agar tetap hidup dalam kesatuan yang dari Tuhan. Berkati seluruh anak-anak kami, beri mereka kesehatan, beri mereka kepintaran, beri mereka sukacita. Berkati juga seluruh orang tua mereka yang bekerja di Balikpapan maupun yang di luar Balikpapan, kiranya dapat mencukupkan segala kebutuhan di tengah-tengah keluarganya. Berkati gereja-Mu Tuhan, KBP Balikpapan baru ini untuk segala pelayanan, agar dapat berlangsung dengan baik sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Berkati para guru sekolah minggu yang tetap setia untuk melayani Tuhan walaupun dalam keadaan YouTube yang kami laksanakan. Kiranya pelayanan kerajaan Tuhan semakin dimuliakan di tengah-tengah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Shalom. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Terima kasih. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Selamat hari Minggu. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Shalom semua, nama saya Yohana Patede, Odong 2. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih. Shalom. Shalom semuanya. Nama saya Alexandra Pardede, Horong 1. Ini adik saya Jonathan Pardede, Horong 1. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepada oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Terima kasih. Dadah, Tuhan memberkati. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib.
Mazmur 139 ayat 15. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kali Minggu kakak GSM, teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Mazmur 139 ayat 14 yang berbunyi, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Terima kasih. 139 ayat 14 bunyinya adalah Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Shalom. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat sehingga jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat, ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Dadah dari Efra orang tua. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena keadilan dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Terima kasih. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat
dan benar-benar jiwaku menyadarinya. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Makasih Kak. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kamu buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih. Salam. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur oleh Kejadianku dahsyat ajaib dan ajaib yang buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Masih. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku suka kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena keajaibanmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih. Mazmur 109 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu atas kejadian yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang telah kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dan dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Terima kasih. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu
oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih, amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Mazmur 130 ayat 14. Aku syukur oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Amsal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih. Mazmur 139 ayat ayat 14. 14. Aku bersyukur oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa
kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Aku mau pulang. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih. Hai adik-adik, tema kita minggu ini adalah kita bersaudara di dalam Kristus. Jadi ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, tapi semua kita satu di dalam Tuhan. Untuk itu kita akan membawakan pujian yang ketiga yang berjudul Bermacam-macam Anak. Yang semangat ya ikutinya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada menjawab yes dan yang lain menjawab ya, pergi dengan goodbye atau dengan dadah, bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Jadi hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Kita ulang sekali lagi ya, adik-adik boleh ikuti lebih semangat. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya.
masih semangat, kita akan menyanyikan lagu keempat di ibadah kita hari ini, yaitu dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Semuanya bersemangat menyanyikannya. Adik-adik, hari ini kita masuk kreativitas kita. Minggu kemarin kreativitas kita ada yang masih ingat? Ya, ayat hafalan. Minggu ini kreativitas kita adalah menggambar dan mewarnai gereja. Adik-adik dan kita semua tentu saja sudah pada kangen kan ke gereja? Ya, kreativitas kita minggu ini adalah menggambar dan mewarnai gereja. Untuk orang kecil dari kelas TK sampai kelas 2, adik-adik bisa mewarnainya seperti ini. Ya, dari mana kita dapat? Adik-adik nanti bisa diambil di Sopometmet. Minggu depan diambil kreativitas kita. Ini untuk orang kecil dari TK sampai kelas 2. Untuk orang besar adalah menggambar gereja. Bisa saja tidak sama dengan gambar yang kakak buat di sini. Mungkin adik-adik yang orang besar kelas 3 sampai kelas 6 ada ide untuk menggambar gereja, boleh saja. Atau kalau misalnya dia malas mikir,
ya udah dengan gampang kita bisa ngambil kreativitas kita di Sopona Medmed. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Tetap semangat untuk mengerjakan kreativitas kita minggu ini. Salam sehat dari kakak sekolah minggu. Ya adik-adik, kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta, dan kita juga sudah mendengarkan kreativitas yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Hari ini kita akan tutup ibadah kita dengan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik masih semangat ya? Ayo bangkit berdiri, ada gerakannya loh.
Marilah kita tutup ibadah kita pada minggu hari ini. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat anak-anak kami sekolah minggu. Kiranya melalui ibadah kita, anak-anak kami tetap di dalam penyertaan tangan Tuhan dan hidup bersatu di dalam penyertaan Tuhan juga, baik di rumahnya maupun dimanapun anak-anak kami berada. Adik-adik, kakak selalu mengingatkan untuk adik-adik selalu mencuci tangan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan kalau adik-adik keluar rumah bertemu dengan orang-orang, jangan lupa untuk selalu jaga jarak ya adik-adik. Dan kakak tetap mengingatkan supaya adik-adik selalu memakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.